Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallah. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan diri kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam salat 17 rakaat 5 kali sehari semalam, 17 kali kita memuji Allah. Dan setelah itu senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah manfaat dan keajaiban bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali dari ayat yang saya bacakan tadi. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Yang setiap khatib pada khutbah keduanya selalu membaca ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa bukan dikatakan ya ayyuhal Islam, ya ayyuhan nas? Yang dipanggil untuk bersalawat kepada Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapakah itu orang yang beriman? Tentunya kita sudah pahami bersama. Salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika azan dikumandangkan di masjid, ada getaran signal untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat.
Begitu juga kita dipanggil untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap 5 kali sehari semalam kumandangkan untuk membesarkan Allah, untuk berzikir kepada Allah la ilaha illallah, dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mewajibkan kita salat. Allah tidak salat. Allah mewajibkan kita mengeluarkan zakat pada bulan suci Ramadan. Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah mewajibkan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Allah tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Allah mewajibkan bagi kita yang sudah mampu untuk melaksanakan haji. Allah tidak melaksanakan haji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah salat Jumat kalau khatib tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salawat adalah rukun pokok. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima suatu ibadah, satu doa, satu hajat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita berzikir, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah itu kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis, "Ma shalla ala salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam min asar." Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, Allah membalas rahmat kasih sayang 10 kasih sayang, 10 rahmat. Salah satu amal ibadah yang kita lakukan yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, satu amalan ibadah yang kita lakukan adalah salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita dibalas, kita disalawati oleh Allah dengan salawat Allah kepada kita adalah rahmat kasih sayang. Maka untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, dirahmati Allah, dicintai Allah, maka perbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Kalau kita dekat sama kekasih Allah, kita akan terimbas disayangi dan disayangi, dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang ini, kita bisa melihat di mana-mana sibuk dengan HP-nya, membaca status, membaca WA-nya, membaca FB-nya, membaca Instagram-nya, membaca Messenger-nya, bukan berzikir kepada Allah, bukan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan membaca ayat suci Al-Qur'an yang tidak dapat memberikan manfaat kepada kita. Sedangkan ada sudah penggarisan Allah Subhanahu wa taala bersalawat, membaca Quran akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita balik. Perbanyak kita zikir, setelah zikir perbanyak salawat
kepada Rasulullah, berbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Inilah yang membedoi kita, anak-anak kita. Bahkan ketika berada di rumah sibuk dengan HP-nya, anak sibuk dengan HP-nya, istri sibuk dengan HP-nya, suami sibuk dengan HP-nya, neneknya, kakeknya sibuk dengan HP-nya, bahkan tidak mengenal siapa yang ada di samping. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, marilah kita kembali untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, berapa kali kita berzikir kepada Allah? Berapa kali kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa ayat yang kita baca dalam satu hari, satu malam? Dan berapa kali kita melakukan suatu kesalahan, kehilapan dalam satu hari, satu malam? Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, pernahkah kita menghitung kalimat tauhid la ilaha illallah? Berapa huruf itu la ilaha illallah? Dan berapa huruf itu Muhammad Rasulullah? Kita sering baca, tetapi kita tidak pernah menghitung berapa huruf dalam kalimat ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah itu 12 huruf. Awal lahirnya jam diambil dari kalimat la ilaha illallah 12. Muhammad dan Rasulullah 12 huruf. Berarti 2 kali 24 jam. Mau selamat di dunia wal akhirah, jangan pernah lepas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita hanya berputar di angka 12. Waktu yang diberikan Allah kepada kita hanya 12. Dan setelah lepas 12 kembali satu berputar ke 12. Luas area tanah suci maka 12.000 kilometer. Ini bukan kebetulan, tetapi inilah satu sejarah yang harus tanamkan pada diri kita. Kenapa dikatakan tanah haram? Karena itu adalah tanah suci yang tidak bisa melakukan suatu kesalahan, kegelapan di dalam tanah haram. Itu case ketika kita melakukan suatu kesalahan. Maka untuk meraih kesuksesan di dunia akhir, sukses di dalam menuntut ilmu, sukses di dalam perdagangan, jangan pernah lepas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah akhirul kalam dakhalul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir hidupnya, dakhalul jannah, langsung masuk surga tanpa tes, tanpa diperiksa. Inilah yang pertama didakwakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Makkah dan Madinah. Bukan perintah salat, puasa, zakat dan haji, tetapi yang pertama didakwakan Rasulullah adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi yang masuk Islam selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah, yang masuk Islam cuma 72 orang. Dan yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga diberi gelar As-Siddiq karena yang pertama membenarkan ajaran Islam adalah Abu Bakar. Lantas berapa huruf namanya Abu Bakar As-Siddiq? 12. Umar bin Khattab 12 huruf, Utsman bin Affan 12 huruf, Ali bin Abi Thalib 12 huruf. Kenapa 12 huruf ini? Inilah yang pertama mengenal, inilah yang pertama menyebarkan Islam, inilah yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, inilah orang yang terdekatnya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Tetapi apa kata Rasulullah? Ada umat Nabi lebih tinggi derajatnya daripada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib.
lebih tinggi derajatnya daripada dia. Dia beriman karena langsung ketemu Rasulullah, belajar langsung kepada Rasulullah. Tetapi kita tidak pernah ketemu Rasulullah, tidak pernah ketemunya Khulafaur Rasyidin, tabi'in, sahabatnya sahabat. Tetapi kita beriman, menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah panji bendera Rasulullah. Kita selalu berdiri di bendera kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sabdanya, riwayat Tirmizi, "Alan nasi di yaumil qiyamah aksukum ala salat." Sedekat-dekat manusia, sehampir-hampir manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah manusia yang terbanyak salawat. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, dalam satu kisah nyata yang dituliskan oleh seorang pimpinan pondok pesantren yang bernama Kiai Yaqub Jawa, membuktikan tentang keajaiban bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia ujian dengan disertasinya yang dalam bahasanya adalah bahasa Inggris, Kiai Yaqub ini tidak kuasai bahasa Inggris, sehingga dia berserah diri kepada Allah, hanya salawat kepada Rasulullah, dan dia minta dengan berkah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang diberikan Pak Prof, pemujinya dapat dijawab dengan benar. Ini cuma berkah dengan salawat kepada Rasulullah. Dia tidak pernah menyentuh kitab itu, tetapi ketika dia ditanya, dia dapat menjawab dengan benar dan pas. Disitulah dia bicara tentang betulah keajaiban bersalawat kepada Rasulullah. Dia tidak tahu bagaimana dia berucap, tetapi dalam penilaiannya dia terbaik. Yang kedua, keajaiban yang kedua bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada temannya Kiai yang sudah 3 bulan tidak bangun dari tidurnya, dan ketika dibawa ke dokter tidak ada yang bisa menemukan penyakit yang diderita. Maka Kiai menyampaikan bersalawat kepada Rasulullah, lantas dia tiupkan ke air dan minta berkahnya kepada Allah. Ya Allah, dengan berkah salawat, dengan rahmat dan kasih-Mu, orang yang bersalawat kepada Rasul maka kasih-Mu. Sama yang kau tegaskan di dalam hadis, diberikan rahmat dan kasih sayang. Berikanlah kasih sayang kepada teman saya yang sedang sakit selama 3 bulan ini tidak bangun dari tidur. Ditiupkan dia dan diminumkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Teman Kiai itu dapat sembuh dari penyakit. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ada juga yang satu kejadian dituliskan dalam satu kitab. Ada orang mempunyai utang yang tidak mampu lagi dia membayarnya. Dia hanya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta petunjuk kepada Allah. Tiba-tiba ada orang yang tidak ditahu dari mana orang itu datang membayarkan utang daripada orang yang berutang tadi. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka salah satu untuk bisa dirahmati, diberikan keselamatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan ibadah, urusan dunia, urusan usaha, urusan menuntut ilmu, marilah kita perbanyak zikir dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh, inilah salah satu yang ditanamkan untuk bisa dekat sama Rasul pada hari kiamat. Dan miliaran umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin mendapatkan dekat sama Rasul hanya yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah. Dan salah satu
salawat yang pendek. Ada salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ada salawatnya Allah kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Ada salawatnya Rasulullah yang Rasulullah sendiri ucapkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini salawat dan keselamatan mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Begitu juga ada yang namanya salawat Jibril, ada salawat Fatih, ada salawat Nariyah, yang tentunya yang kita tanamkan pada diri kita adalah kembalinya banyak bersalawat kepada Rasulullah. Salawat apapun untuk meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak salawat kita ketika selesai salat, ketika kita keluar rumah kita, ketika mau ingin melakukan sesuatu yang ingin atau ada hajat-hajat kita untuk terpenuhi dijabah oleh Allah, maka perbanyaklah zikir dan salawat kepada Rasulullah. Yang ketika Allah yang ada setelah Allah Muhammad, dan itulah kekasih Allah. Dan untuk meraih kekasihnya Allah, maka kita harus dekat sama kekasihnya Allah. Dengan salah satu caranya adalah perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum wa iyyakum fihi ayat wa silah wa taqabbal minna minkum tilawatan innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum innaka samii'un qariibun mujibud da'wati. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله